Di tengah keramaian kota Taipei, seorang mahasiswi yang bernama Lucy berbincang-bincang dengan seorang pria yang baru seminggu ia berkencan. Seorang pria yang bernama Richard. Richard memohon kepada Lucy agar mau membantunya mengantarkan sebuah koper ke dalam hotel dan memberikannya kepada seseorang yang bernama Mr. Zhang. Lucy yang curiga tidak serta bersedia membantu Richard, apalagi Lucy tidak tahu apa isi koper itu. Richard lalu mengaku kalau ia mendapatkan upah $1.000 untuk mengantarkan koper itu. Namun dia memiliki masalah dengan Mr. Zhang, jadi dia meminta bantuan Lucy untuk mengantarkan koper tersebut. Dia akan membagi upahnya 500-500. Meski diiming-imingi imbalan, Lucy tetap menolak. Tiba-tiba tak disangka, Richard memasangkan borgol koper di tangan Lucy. Lucy pun panik. Richard menjelaskan kalau dia tidak memiliki kunci borgol itu, tetapi Mr. Zhang yang memiliki kunci borgol itu. Richard memberi Lucy uang $500 dan menyuruh Lucy masuk. Lucy yang tak punya pilihan lain mulai melangkah masuk. Di dalam hotel, Lucy bertanya kepada resepsionis ingin menemui Mr. Zhang. Beberapa saat kemudian, beberapa orang yang bertubuh kekar menemui Lucy. Tiba-tiba dari kejauhan, Lucy melihat Richard ditembak di dadanya. Lucy pun ketakutan. Lucy dibawa oleh beberapa orang masuk ke dalam hotel. Lucy panik memohon dibebaskan karena dia tidak tahu apa-apa. Di dalam sebuah kamar hotel ditemui sang pemimpin yang bernama Mr. Zhang. Di atas meja, Mr. Zhang menulis sebuah kode. Itu adalah kode untuk membuka koper itu. Mr. Zhang lalu berjalan meninggalkan Lucy. Mr. Zhang berdiri di depan pintu lalu menyuruh Lucy membuka kopernya. Dia dan anak buahnya berlindung dari sesuatu yang mungkin bisa meledak dari dalam koper. Lucy semakin panik. Anak buah Mr. Zhang menondolkan pistol ke arah Lucy untuk membuka kopernya. Sambil gemetar, Lucy pun membuka kopernya. Setelah terbuka, tidak terjadi apa-apa. Mr. Zhang kembali masuk ke dalam ruangan. Ternyata isi dari koper itu adalah 4 bungkus bubuk berwarna biru. Anak buah Mr. Zhang menyeret seseorang untuk duduk di depan Lucy dan menyuruhnya menyedot bubuk biru tersebut. Setelah disedot, pria itu bereaksi. Beberapa saat kemudian, pria itu tertawa berbahak-bahak. Mr. Zhang kemudian menembaknya hingga tewas di tempat. Mr. Zhang lalu menawari Lucy sebuah pekerjaan. Lucy dengan tegas menolak, namun dia malah dipukul hingga pingsan. Singkat cerita, seorang pria memukuli dan menendang Lucy berkali-kali hingga Lucy kesakitan. Orang itu kemudian pergi dan meninggalkan Lucy sendirian di dalam ruangan tersebut. Akibat tendangan tadi, perut Lucy berdarah. Ternyata paket narkoba yang di dalam perut Lucy pecah dan terjadi reaksi narkoba. Narkoba itu menyebar masuk ke dalam pembuluh darah Lucy dengan cepat sampai ke otak Lucy. Hal aneh pun terjadi. Sambil kejang-kejang, Lucy merembet ke dinding hingga atas plafon. Setelah itu, Lucy pun terbangun. Lucy langsung duduk di kursi. Beberapa saat kemudian, anggota geng masuk ke dalam ruangan itu. Di depan pria itu, Lucy membentangkan pahanya. Melihat Swiki gratis di depannya, pria itu pun mendekati Lucy dan ternyata Lucy malah menghajar pria itu hingga akhirnya bisa membebaskan diri, mengambil pistol dan kemudian pergi di depan ruangan. Lucy menembak beberapa anggota geng lalu kemudian mengambil makanan yang ada di meja. Lalu Lucy memakannya. Lucy mengambil peluru yang menancap di pundaknya tanpa merasakan sakit sedikit pun. Lucy kemudian mengambil beberapa senjata milik geng tersebut dan meletakkannya di dalam sebuah tas. Lucy pun kemudian pergi di depan gedung mengancam seorang sopir taksi dan menyuruhnya mengantarkan ke suatu tempat. Lucy pun kini sampai di rumah sakit. Di dalam rumah sakit, Lucy kembali merasa aneh. Dia mengerti tulisan dan simbol-simbol yang ada di sana. Lucy kemudian masuk ke dalam ruangan operasi. Di dalam terdapat dokter yang sedang mengoperasi pasiennya. Di layar monitor, Lucy melihat hasil scan otak dari pria yang sedang dioperasi. Menyadari sesuatu, Lucy kemudian menembak mati sang pasien dan menyingkirkannya. Lucy menjelaskan pasien ini tidak mungkin bisa diselamatkan. Tumor di kepala pasien tersebut sudah menyerang kulit, otak, dan sisi tulang belakang. Lucy kemudian menyuruh sang dokter untuk membantunya mengeluarkan bungkusan plastik dari dalam perutnya. Tanpa dibius, dokter itu mulai membedah perut Lucy. Sambil dioperasi, Lucy menelpon ibunya. Lucy menjelaskan kepada ibunya saat ini dia merasakan hal yang aneh. Lucy bisa mengingat semuanya sejak dilahirkan sampai sekarang. Bahkan rasa ASI ibunya pun masih bisa dia ingat. Masih bisa merasakan gravitasi perputaran bumi sampai aliran darah di dalam tubuhnya. Bisa menggerakkan sesuka hatinya. Lucy mengungkapkan rasa sayang dan terima kasih kepada orang tuanya. Lucy masih bisa ingat memori dengan mereka sejak dia dilahirkan hingga kini.
Setelah sekantung narkoba biru itu berhasil dikeluarkan, sang dokter bertanya, "Apa itu?" Lucy lalu menjelaskan kalau itu narkoba baru dengan nama ilmiah CBH4. Sang dokter yang mendengarnya pun terkejut. Dokter itu menjelaskan kalau seorang wanita pada minggu ke-6 kehamilannya memproduksi CBH4 di perutnya dengan jumlah yang sangat kecil. Namun saat itu bagi si cabang bayi adalah sebuah energi yang sangat kuat hingga bisa membantunya membentuk struktur tulang di dalam tubuhnya. Dokter itu terkejut, ada pihak yang bisa membuat CBH4 sintesis. Dokter itu juga takjub mengetahui Lucy masih bisa hidup dengan adanya CBH4 dengan jumlah banyak di tubuhnya. Itulah cerita dari Lucy. Sekian, terima kasih.